Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel saya. Dan hari ini saya akan berbagi mengenai pembuatan COA. Jadi pada waktu masa pandemi sekarang ini, ketika teman-teman ingin berpergian atau memasuki negara Thailand khususnya, teman-teman harus mempunyai yang namanya COA. COA itu kepanjangan dari Certificate of Entry atau kartu untuk memasuki negara Thailand. Jadi semacam kartu sakti. Kalau nggak ada kartu ini ya teman-teman nggak bisa masuk negara Thailand gitu. COA ini berisi mengenai daftar pesawat yang teman-teman gunakan dan tanggal keberangkatannya, kemudian hotel isolasi atau ASK, kemudian informasi mengenai vaksinasi, dan informasi mengenai berapa lama teman-teman menjalani periode karantina. Jadi nantinya setelah teman-teman memasuki negara Thailand, nah nanti teman-teman akan menjalani yang namanya karantina. Nah, periode dari karantina ini itu ditentukan dengan informasi yang ada di dalam COA ini gitu. Pada awal sebelum bulan-bulan Mei kemarin, itu ketika teman-teman sudah melakukan vaksinasi, nanti masa periode karantinanya itu bisa kurang dari 14 hari, bisa 7 hari atau 10 hari. Tapi karena angka COVID di negara Thailand ini meningkat, sehingga pada waktu kemarin awal Mei itu siapa saja yang memasuki negara Thailand itu dianjurkan untuk isolasi sebanyak 14 hari. Entah itu sudah vaksin apa belum vaksin, nanti karantinanya akan dilakukan selama 14 hari. Sebelum teman-teman membuat COA ini, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah memesan tiket atau membeli tiket pesawat yang akan digunakan pergi ke Thailand, kemudian memesan hotel karantina atau ASK, dan mempunyai asuransi kesehatan yang minimal mengcover selama 3 bulan ke depan. Nah, informasi dari ketiganya ini itu sangat diperlukan untuk membuat yang namanya COA ini. Kemudian langkah-langkah pembuatan COA ya. Oke, yang pertama teman-teman harus pergi ke https://coathailand.mfa.go.th. Nah, setelah teman-teman memasuki web ini, teman-teman akan disuguhi dua pilihan. Ini untuk orang yang berkebangsaan Thailand atau yang non-Thailand. Karena kita berasal dari Indonesia, maka yang kita klik adalah yang untuk non-Thailand. Nah, kemudian setelah kita klik, ini ada informasi dari pemerintah Thailand ya, bahwa yang intinya setelah tanggal 6 Mei, siapa yang memasuki Thailand itu nantinya harus menjalani karantina selama 14 hari. Kemudian konfirmasi, kita klik confirm, dan kita langsung ke bawah, kita centang di bagian ini, kemudian kita pilih next. Nah, kemudian kita isi ini di sini yang pertama adalah negara keberangkatan ya. Kalau kita kan dari Indonesia ya, di sini kita pilih Indonesia. Kemudian di sini embassy-nya, informasi dari embassy Thailand yang ada di Indonesia, kita pilih yang Jakarta. Dan ini adalah tipe yang visa yang kita apply di Thailand ya. Karena saya di sini untuk visanya untuk belajar S3, sehingga saya di sini adalah memilih visa yang ED. Yang ini ya, kita pilih, kemudian langsung ke register. Nah, kemudian di sini ini harus ada beberapa form yang harus teman-teman isi. Yang pertama adalah informasi mengenai travelnya, kemudian personal informasi, kemudian ada kontak yang di luar Thailand, kontak di dalam Thailand, kontak person, kemudian informasi mengenai COVID-19 vaksinasi ya. Jadi vaksinasi COVID-19. Kemudian di sini ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan,
Ya, antara lain adalah dokumen dari paspor teman-teman sendiri. Ya, kemudian ada juga dokumen tambahan. Ya, kalau dalam hal ini karena saya sekolah S3 ya, yang saya lampirkan nantinya di sini adalah LOA. LOA dari universitas yang akan saya tuju. Kemudian di sini juga ada medical insurance ya, atau asuransi kesehatan. Nah, ini pastikan asuransi dari kesehatan teman-teman itu dia bisa mengcover 100.000 US dollar, dan harus pastikan ada sampai kapan sih, sampai kapan asuransi kesehatan ini akan berlaku. Nah, itu informasi yang seperti itu harus benar-benar dipastikan ada di surat keterangan asuransi kesehatan teman-teman sendiri. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ini adalah informasi mengenai travel kita ya. Karena kita menggunakan pesawat, ya di sini adalah travelnya menggunakan melalui udara atau menggunakan pesawat terbang ya, air. Kemudian di sini ada form untuk yang nama agensi ya. Kalau teman-teman menggunakan agensi, silakan diisi namanya, kemudian nomor teleponnya berapa, ini silakan diisi. Karena kemarin saya tidak menggunakan agensi, ya di sini saya kosongi. Ya. Nah, kemudian di sini informasi mengenai personal kita ya, dari namanya, nama panggilan, nama tengah, nama family, posisinya sebagai apa. Karena saya di sini adalah sebagai pelajar ya, saya di sini mengisi posisi dengan student gitu ya. Kemudian ada informasi mengenai email. Kemudian selanjutnya ada nationality ya, karena kita dari Indonesia ya, di sini kita pilih Indonesia. Kemudian tanggal lahir ya kan. Kemudian tipe pasportnya. Tipe pasportnya di sini saya milih untuk yang ordinary passport atau paspor biasa. Kemudian diisikan nomor dari pasportnya itu berapa, langsung diisikan aja di sini ya. Kemudian estimasi tanggal keberangkatan. Nah, jadi kalau teman-teman di sini sudah mempunyai tiket pesawat ya, artinya di sini estimasi tanggal keberangkatan bisa diisi ya. Tapi kalau belum, ini bisa tidak diisi dulu. Tapi saya anjurkan teman-teman di sini harus membeli tiket pesawat terlebih dahulu, karena jarak antara pengisian tahap 1 dan tahap 2 itu biasanya jaraknya sangat cepat sekali, antara 2-3 hari. Kemudian di sini ada kontak yang bisa dihubungi yang ada di luar Thailand ya. Ya, ini tergantung teman-teman milih siapa ya, biasanya ini kontak dari keluarga kita biasanya. Kemudian kontak yang ada di Thailand, nah ini teman-teman harus menghubungi PPI yang ada di Thailand. Jadi kita hubungi dulu PPI-nya, kemudian kita minta alamat dan kontaknya ya. Ini kontak person ini yang misalkan terjadi emergency ya, ada suatu hal yang harus benar-benar emergency terjadi, ini kontak person yang bisa dihubungi, nanti diisikan di sini. Nah, ini kemudian di sini ada informasi mengenai vaksinasi tadi. Nah, ini di sini teman-teman bisa, kalau sudah vaksinasi bisa diisi informasi ini. Di sini sudah ada pilihannya, apakah teman-teman menggunakan AstraZeneca, ada SK Bioscience, ada Sinovac ya. Karena kemarin saya sudah vaksin, saya menggunakan Sinovac. Di sini saya isi dengan vaksin Sinovac. Kemudian di sini ada karena vaksinnya itu dilakukan 2 kali ya, di sini ada tanggal pertama vaksinasi dan tanggal yang kedua vaksinasi. Nah, ini diisikan sesuai dengan tanggal vaksinasi yang sudah teman-teman lakukan gitu. Kemudian kalau sudah, di sini nanti dilampirkan sertifikat vaksinasi ya, sertifikat vaksinasi yang pertama dan sertifikat vaksinasi yang kedua. Itu harus dilampirkan semuanya. Kalau hanya salah satu nanti tidak diterima atau ditolak. Kemudian di sini informasi mengenai paspor. Ya, nanti di sini teman-teman scan pasportnya, kemudian diupload di bagian ini ya, dilampirkan di bagian ini. Oh iya, teman-teman harus ketika teman-teman nanti melampirkan file di sini, itu teman-teman harus jangan lupa untuk mengeklik yang bagian ini, yang bagian anak panah ini. Itu artinya nanti
file tersebut bisa diupload terlebih dahulu. Jadi berhasil diupload terlebih dahulu baru dikirimkan ya. Jadi jangan lupa untuk mengeklik tanda ini setelah nanti teman-teman lampirkan file dari vaksinasi maupun dari paspor teman-teman. Nah, kemudian di sini ada informasi tambahan, yakni kalau yang sudah saya tadi bilang sebelumnya, karena saya di sini adalah tujuan untuk sekolah, ya di sini saya lampirkan LOE dari universitas yang saya tuju. Kemudian di sini teman-teman juga harus melampirkan sertifikat kesehatan ya, atau asuransi kesehatan. Nah, ini teman-teman harus benar-benar pastikan bahwa asuransi kesehatan itu bisa mengcover minimal itu 100.000 US dollar ya, dengan keterangan tanggal berlakunya. Nah, pengalaman saya kemarin itu saya belum menyantumkan sampai kapan atau tanggal berlakunya asuransi kesehatan saya, sehingga permintaan saya ini ditolak oleh pihak embassy. Kemudian kalau sudah, di sini kita centang, kemudian kita klik save. Nah, ini otomatis nanti teman-teman mendapat balasan dari email yang sudah teman-teman isi di form ini gitu. Nah, setelah teman-teman nanti sudah berhasil klik save ini, nanti teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Nah, ini ya keterangannya. Nanti teman-teman di sini emailnya akan berisi mengenai bahwa pihak dari embassy itu sudah menerima aplikasi COE tahap pertama. Nah, kemudian nanti teman-teman juga akan diberikan kode 6 digit angka ini gunanya untuk mengecek apakah aplikasi COE yang teman-teman apply ini nanti berhasil apa tidak gitu. Kemudian setelah beberapa hari, nanti ketika sudah diterima, teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Nah, seperti ini ya, yang intinya nanti bahwa dari pihak Embassy Jakarta itu sudah menerima apply awal dari COE kita. Kemudian yang selanjutnya teman-teman harus pergi ke registrasi web tadi itu untuk mengisi informasi mengenai detail travel yang teman-teman gunakan, tiket pesawat, dan hotel ASK atau konfirmasi letter karantina dari hotel ASK-nya itu selama 15 hari. Ya, seperti ini. Jadi intinya nanti teman-teman disuruh untuk kembali lagi registrasi di web tadi itu dan mengisi informasi yang detail mengenai tiket pesawat dan hotel ASK yang digunakan. Teman-teman pergi kembali ke web COE tadi itu, kemudian kita pilih yang confirm atau edit travel. Nah, dan di sini juga harus diisikan kembali paspor, ya, given name, family name dari teman-teman semuanya, dan 6 digit kode yang tadi diberikan di email. Nah, kemudian nanti setelah selesai mengisikan form mengenai detail dari travel, ya, hotel ASK, nanti teman-teman akan setelah di save kan, teman-teman akan mendapatkan email kembali ya, yang isinya adalah sebagai berikut. Yang isinya bahwa seperti email yang di awal tadi itu, bahwa pihak dari Embassy Jakarta itu sudah menerima apply COE yang tahap kedua. Kemudian disuruh untuk menunggu 2-3 hari ke depan. Kemudian juga teman-teman harus rajin-rajin mengecek aplikasi COE ini melalui tadi itu memasukkan 6 digit angka yang ada di web registrasi. Itu nanti dimasukkan, kemudian dicek apakah COE dari teman-teman ini apakah sudah diterima atau belum gitu. Nah, ketika nanti sudah diterima, nanti teman-teman akan mendapatkan email seperti ini ya, bahwa yang isinya bahwa pihak dari embassy itu sudah menerima apply COE dari teman-teman semuanya ya, sudah. Jadi pihak dari embassy ini sudah menyetujui COE yang teman-teman apply gitu ya.
Kemudian di sini sudah ada tautan atau link untuk mendownload COE dari teman-teman ya. Nanti COE akan bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian setelah COE ini diterima, nah ini teman-teman harus segera mengirimkan berkas-berkas untuk pembuatan visa. Nah, kemudian dikirim ke Jakarta. Teman-teman nggak perlu datang ke Jakarta langsung, nanti bisa mengirim lewat petugas atau satpam yang ada di pihak embassy. Saya punya kontak salah satu dari petugas yang ada di sana. Kalau teman-teman nanti mau, nanti bisa DM saya di Instagram atau bisa komen di kolom komentar. Nanti akan saya bantu ya, untuk menghubungi salah satu petugas yang ada di Embassy Jakarta. Nanti kalau sudah diterima semuanya ya, baik COE maupun visanya, nanti teman-teman akan mendapatkan email untuk segera mengambil visa yang teman-teman apply ya. Atau bisa juga teman-teman bisa meminta tolong teman yang ada di Jakarta untuk mengirimkan visa tersebut ke alamat masing-masing teman-teman. Nah, seperti itu saja prosesnya, proses pembuatan COE yang nanti kita gunakan untuk memasuki negara Thailand. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan masih ada hal yang bingung, masih belum jelas, nanti bisa kontak saya melalui Instagram maupun bisa komen di bagian kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Salam.